Sahabat, ketahuilah, perjalanan kehidupan saya tidaklah mudah. Banyak pengalaman-pengalaman hidup saya, kenangan-kenangan dari saya masih kecil, masa sekolah, masa kerja, masa menikah, hingga masa-masa saya harus berpisah dengan orang-orang yang berharga dalam hidup saya, yang sampai saat ini masih sangat saya sayangi, saya kasihi. Di saat saya benar-benar masih butuh bimbingan mereka, di saat saya benar-benar masih membutuhkan kasih sayang mereka, berharap banyak untuk merajut masa depan, membangun impian bersama-sama, mengasihi satu sama lain. Tidaklah mudah untuk menjadi saya. Tidaklah mudah bagi saya untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan kondisi saya yang tiada bimbingan dari seorang ayah, kondisi saya yang terpaksa harus berpisah dengan orang-orang yang saya kasihi, saya sayangi. Tapi saya mempunyai kepercayaan Tuhan pastilah sudah menyiapkan rencananya, rancangannya pastilah sudah yang terbaik untuk saya. Saya selalu percaya itu. Tidak mungkin ia menumpahkan cobaan, musibah, pengalaman pahit pahitnya kehidupan tanpa tujuan yang baik buat saya. Saya selalu percaya mukjizatnya. Saya sangat mempercayai keajaiban pastilah akan hadir di dalam kehidupan saya suatu hari nanti. Selama saya mempercayainya, selama saya yakin, janjinya bersama kesulitan pastilah ada kemudahan. Jalan itu pastilah ada, jalan itu pasti akan kutemukan, jalan itu pastilah akan mampu aku lewati suatu hari nanti. Jalan terbukanya masa depan, jalan terwujudnya impian, harapan saya selama ini. Membahagiakan orang tua, memberikan masa depan yang cerah, lagi baik buat kedua anak-anak saya. Yang saya harap cerita kesedihan, masa lalu yang kelam cukuplah hanya untuk saya saja. Yang saya harap kehidupan penuh kemakmuran, tercapainya segala keinginan, terwujudnya impian, harapan, serta cita-cita, serta hanya limpahan doa serta kasih saya yang tulus bagi kedua anak perempuan saya ke depannya. Saya bukanlah terlahir dari keluarga yang berkecukupan, baik materi maupun kasih sayang. Semenjak saya kecil, saya diasuh oleh
kedua malaikat terhebat dalam hidup saya. Mereka adalah almarhum nenek saya dan ibu saya. Iya, kedua malaikat yang sengaja Tuhan hadirkan dalam kehidupan saya. Meski terkadang didikan mereka yang terlampau keras, meski terkadang kebiasaan kata-kata mereka yang begitu kasar, begitu membekas hingga saya dewasa. Iya, cerita silam. Masa kecil yang menimbulkan begitu banyak luka batin, kekecewaan, ketidakterimaan. Cemas, takut, kecewa, sedih, marah, serta perasaan tidak bahagia, tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan rasa malas hingga mewujud dalam kondisi pasrah impoten yang saya bawa hingga dewasa. Hanya hidup dengan perasaan tidak nyaman, begitu takut melangkah, begitu takut bermimpi. Keduanya melingkup. Hingga kemudian saya terjerumus dalam jurang penyesalan. Iya, masa remaja yang saya lalui, masa lalu terkelam dalam kehidupan saya. Masa-masa yang tidak akan terulang. Di saat teman sebaya saya menuntut ilmu, bersekolah, mendapatkan bimbingan, support, dukungan dari orang-orang spesial dalam hidupnya, saya tidak mendapatkan itu. Karena kesalahan saya, karena ketidakpercaya dirian saya, saya terpaksa melepas impian-impian saya. Saya terpaksa menjalani skenario kehidupan yang bagi saya pribadi sangatlah sulit, sangatlah tidak mudah. Iya, masa remaja, masa lalu yang pernah menimbulkan depresi, masa lalu penuh kekecewaan, kesedihan, yang pernah menimbulkan rasa minder, rendah diri untuk berkumpul, bersosialisasi dengan sahabat-sahabat saya. Masa tergelap dalam kehidupan saya.
yang tidak akan mungkin saya lupakan. Masa-masa penuh penindasan, bahkan hinaan, hujatan, cemoohan bagi mereka yang hanya sekilas mengerti. Saya pernah begitu jauh dengan Tuhan. Saya bahkan pernah marah. Saya pernah menangis dalam hati. Tuhan, kenapa Engkau timpakan kehidupan seperti ini pada saya? Apa salah saya? Hingga dari kecil, hingga saya dewasa, hanya kesedihan, hanya kekecewaan yang saya dapati. Apa saya tidak layak dilimpahi kasih sayang, hati yang tulus, kelembutan? Kenapa orang-orang di sekitarku yang Engkau hadirkan membersamaiku, aku merasainya tidak pernah menyayangiku. Kenapa Tuhan? Kenapa setiap aku melihat orang lain, bahkan seakan-akan orang tersebut menertawaiku, mencemoohiku, menghina, bahkan mengejekku. Aku tidak nyaman dengan keadaan ini, Tuhan. Aku bukannya ragu. Aku bukannya tidak pernah percaya kuasa-Mu. Tapi mengapa ini yang Engkau beri untukku? Selalu seperti ini, selalu begini. Aku lelah. Aku menyerah, Tuhan. Bahkan jika hari-hari ini ke depannya Engkau memanggil nyawaku, Engkau mencabut nikmat kehidupan, sehat, bernafas, usia muda, serta kemungkinan yang bagi sebagian orang masa muda adalah masa keemasan dalam hidupnya. Aku siap, Tuhan. Bukan karena aku percaya kematianku akan membawaku masuk ke dalam surga. Tapi karena aku lelah dengan semua ini. Bukan karena aku tidak takut dengan kematian, Tuhan. Tapi karena aku lelah. Aku sudah tidak sanggup lagi menjalaninya.
Di saat itu, aku mengalami depresi parah. Bingung, linglung, malas untuk bercerita kepada siapapun. Hilang kepercayaanku kepada semua orang. Aku menganggapnya semua orang itu jahat sama aku. Semua berpikiran serta mempunyai niat yang buruk terhadapku. Ya, aku sangat merasa hidupku sia-sia. Percuma lagi aku bermimpi, percuma aku berharap. Kalau kenyataannya begitu. Percuma saja kalau orang-orang terdekatku saja selalu membuatku muak. Orang-orang yang harusnya melindungiku, menyayangiku. Tapi kenyataannya mau dipikir bagaimanapun malah menyakitiku. Sikap-sikap mereka yang bagiku kasar, arogan, selalu ingin menguasai, dan bagi saya pribadi sangatlah membatasi ruang gerak saya. Sangat hobi sekali mengkritik, mencela, hingga memperburuk keadaan. Iya, bagiku keadaanku kala itu sangatlah multi kompleks. Di satu sisi, aku pengen sekali jadi sosok remaja yang bahagia. Di sisi lain, aku sudah putus asa. Aku sudah mengubur semua keinginanku. Bahkan berharap diriku pun terkubur di dalamnya. Aku tidak ingin disakiti lagi. Aku terkubur di dalamnya tanpa takut disakiti lagi, tanpa takut dicemooh lagi. Bayanganku kala itu kematian adalah hal yang terbaik buat saya. Percuma hidup kok nggak dipercaya, percuma hidup kok begini-begini terus. Saat itu aku bahkan pernah meragukan